teman-teman, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ayubi dengan NIM akhiran 060. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai analisis dari web Anoto R Studio. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari hasil codingan yang saya dapatkan di lab. Saya akan mulai menjelaskan dari total hingga baris sintaks. Nah, tapi di sini yang sintaks baris ke-53 saya belum cantumkan. Maka dimulai baris pertama yaitu tidy first. Di sini tidy first ini berfungsi untuk mengolah data. Lalu di baris kedua ada PUBR. Di sini itu berfungsi untuk membuat sebuah grafik. Lalu di baris ada R statics yang berfungsi untuk menguji statistikanya. Lalu di baris keempat ada plant growth. Di sini itu berfungsi semakan dianalisis. Lalu di baris kelima agar hasilnya itu sama. Lanjut ke baris keenam, berfungsi mengambil contoh di setiap grupnya. Baris ketujuh yaitu levels. Level sendiri berfungsi untuk melihat dari kategori. Lalu bagian ke-8 sampai 9. Bagian ke-8 merupakan baris yang berfungsi untuk mengatur kelompok agar tidak berantakan. Lalu baris ke-9 sendiri berfungsi agar kelihatan rapi saja saat dianalisis. Lanjut ke baris 10 sampai 12. Baris 10 sampai 12 ini berfungsi untuk melihat gambaran awal dari suatu data dengan menghitung rata-rata standarnya, menghitung data dari rata-rata standar deviasi per kelompoknya. Lanjut ke baris ke-13. Baris 13 sendiri berfungsi agar box plot kita dapat melihat sebaran data antar perbedaan di setiap kelompoknya. Lalu baris ke-14 sampai 16. Baris 14 sendiri berfungsi untuk baris 14 sampai 16 sendiri berfungsi untuk mengecek apakah ada data yang dapat mempengaruhi program kita. Lalu lanjut ke 17 sampai 18. Nah, 17 sampai 18 ini berfungsi sebagai model linear. Kita sebagai dasar uji dari ANOVA-nya, melihat dari pengaruh terhadap weight-nya. Lalu ke baris 19 sampai 26. Ini tuh berfungsi untuk mengecek apakah data kita normal atau tidak dengan mengecek residualnya dan juga tiap kelompok baik visual maupun secara statistik. Lalu lanjut ke baris 27 sampai 28. Nah, ini baris 27 sampai 28 itu berfungsi mengecek apakah fasiator kelompoknya ada yang sama atau homogen, karena ini merupakan syarat dari ANOVA. Lalu di baris ke-29 sampai 30 ini itu berfungsi sebagai inti dari analisis. Kita dapat melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari setiap kelompoknya atau tidak. Nah, ini tuh lanjut ke baris 31. Baris 31 sampai 33. Dari ANOVA sangat signifikan. Di sini kita dapat melihat detail nama kelompoknya itu yang berbeda-beda. Lanjut ke baris 34 sampai 41. Nah, di sini berfungsi, di sini kita dapat melihat ini
melihat hasil kita yang ditampilkan dalam sebuah grafik. Nah, jadi kita itu mudah melihat perbedaan secara signifikan antar kelompok di value di kelompoknya. Lalu di baris ke-42 sampai 43, nah ini tuh berfungsi ketika variannya tidak homogen atau singkatnya alternatif dari ANOVA lah. Lalu lanjut ke 44 sampai 45. Nah, di sini itu berfungsi untuk uji alternatif yang tidak butuh asumsi varian yang lama. Lalu lanjut ke 46 sampai finish atau baris 53. Di sini itu berfungsi sebagai hasil yang ditampilkan dalam bentuk box plot agar tetap bisa dibandingkan secara visual. Nah, lanjut di sini kita punya data dari global environment. Uh, ada fungsi dari global environment yang terdapat di RStudio yang berfungsi untuk menampilkan semua data dari hasil analisis yang sedang digunakan. Terlihat ada beberapa objek di sini seperti model, flat terus PWC, PWC1, PWC2. Nah, kita itu dapat melihat datanya. Misal ini ada flat Nah, sebentar teman-teman. Nah, di sini ada flat Misal di sini kan ada 30 datanya, sedangkan variabelnya di sini ada 2. Lalu model REST-AUV yaitu merupakan model analisis ANOVA. Lalu di sini ada PWC1, PWC2. Nah, ini itu merupakan hasil uji lanjut untuk melihat perbedaan hasil uji kelompok. Intinya itu dari semuanya ini menunjukkan bahwa semua data dan hasil perhitungannya itu sudah tersimpan dan siap digunakan untuk analisis visualisasi lebih lanjut. Lanjut, kita akan memasuki ke berbagai plot. Nah, kalau plot, nah, dimulai dari plot ini. Gambar-gambar dari setiap sintaks ini terjemahannya itu ke sini. Jadi ini tuh merupakan data dari setiap gambarnya. Nah, kalau dari box plot itu terlihat dari 3 kelompoknya. Nah, control first, data 1 sama 2 mempunyai nilai median atau kuartil 2 yang tinggi. Posisinya itu di atas. Kenapa di atas? Karena dia itu mempunyai nilai yang lebih tinggi. Artinya bisa menghasilkan berat yang paling besar. Jadi kesimpulannya itu nilai yang tinggi atau rendah dapat terlihat dari plot ini. Oke, next plot. Nah, yang ini plot ini cenderung berdistribusi normal meski ada penyimpangan di bagian ujung. Nah, ini nih. Masih tetap dianggap normal kok dari plot ini. Selanjutnya ada 3 gambar dari grafik masing-masing kelompok, yaitu kontrol TRT1, TRT2. Semuanya ini memiliki diagonal masing-masing, yang artinya pada data berdistribusi normal meski ada penyimpangan di berbagai titik. Bagian ujung merupakan batas wajar. Nah, jadi kesimpulannya itu masing-masing kelompok sudah terpenuhi. Oke, lanjut ke plot ini. Grafik ini terlihat titik tersebar di residuals versus VS di garis 0, jadi di garis 0 ini nih. Nah, jadi ini tuh menunjukkan tidak ada permasalahan hubungan. Jadi modelnya itu terbilang sudah cukup baik lah.
Lalu lanjut ke plot berikutnya. Plot ini, grafiknya ini nilainya 0,016, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya itu ada perbedaan signifikan antar kelompok. Secara visual juga terlihat bahwa TRT2 ini nih eh, memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan TRT1 yang memiliki nilai yang lebih rendah. Lanjut. Nah, plot berikutnya ini perbandingan berat antar tiga kelompok CTRL, TRT1, TRT2 yang digunakan saat varians untuk kelompok tidak sama. Hasilnya itu F sama dengan 5,18, lalu ada P 0,017. Artinya ada perbedaan antar kelompok. TRT2 yang ini nih memiliki nilai paling tinggi, sedangkan di TRT1 paling rendah. Nah, ini itu menunjukkan perbedaan berat atau banyaknya atau data yang ada di sini itu berpengaruh. Bisa jadi kalau tinggi dia naik gitu. Nah, ini udah semua. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf mengenai sharing dari web Anova ini ke RStudio. Terima kasih semuanya.